Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hari ini mengeluarkan edaran baru mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dari edaran yang dikeluarkan Kemendikbudristek, mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang awalnya PTM 100% menjadi PTM dengan kapasitas 50%. Penyesuaian PTM lainnya adalah orang tua boleh menentukan anaknya bisa mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tatap muka di Bekasi dan Bogor dihentikan sementara seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah sekolah. Penghentian pelaksanaan PTM ini dilakukan dengan pertimbangan demi keselamatan siswa dan guru. Sementara untuk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk pembelajaran tatap muka dihentikan selama kurang lebih 1 bulan. Kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, dan juga Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Rajagah. Nanti kita juga akan mencoba berbincang dengan Ketua UKK Infeksi Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Anggraini Alam. Kita terlebih dahulu menuju ke Wakil Wali Kota Bogor. Kang Dedi Arahim, kami ingin tahu ini Pak Wakil Wali Kota, apa pertimbangan Bogor lebih dahulu menghentikan PTM? Ya, pertama kami mendapatkan data ya, ada kurang lebih 80 siswa dan guru dari 19 sekolah yang sudah melakukan pendidikan tatap muka ternyata terpapar COVID. Nah ini baru dari 19 sekolah. Kami belum juga melakukan misalnya random check di sekolah yang lain. Nah, apabila kita melihat dari kondisi 80 ini, kemudian kita tracing paling tidak 1 orang 20 kontak erat saja, bisa jadi jumlah faktanya lebih dari itu. Makanya kami bersama Forkopimda mengambil langkah untuk pengamanan, yaitu dengan menunda PTM sampai dengan batas waktu aman. Jadi kami belum secara resmi ya meminta menghentikan, tetapi kami menunda. Jadi mungkin bahasanya berbeda sedikit, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita menyelamatkan siswa, orang tua, dan juga guru yang saat ini memang sedang melaksanakan pendidikan tatap muka sesuai dengan SKB, di mana SKB itu memperbolehkan 100%. Tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang, kami tentu punya kekhawatiran, ditambah di luar siswa juga kan peningkatan kasus COVID di Kota Bogor di minggu yang lalu mencapai 1000%. Jadi tentu dengan pertimbangan ini diharapkan kita bisa mengurangi risiko semaksimal mungkin. Kang Dedi, kalau dari data yang terjadi di Bogor, ini penularan COVID-19 di lingkungan sekolah ini, bagaimana datanya? Anak-anak terinfeksi di sekolah atau dari pihak keluarga atau seperti apa? Ya kalau kita bicara vaksin ya, hampir 100% lebih warga Kota Bogor sudah divaksin. Artinya kalau kita bicara orang tua atau rumah, termasuk juga siswa pelajar usia 6-11, kemudian di atas itu sebagian besar kan sudah divaksin. Kemudian sekolah kita berlakukan prokes ketat dengan berbagai prosedur. Ada beberapa langkah yang harus diambil sekolah sebelum melaksanakan tatap muka. Tetapi ada loophole, ada satu potensi di mana anak itu kan bisa saja berangkat ke sekolah tidak diantar orang tua. Bisa saja mereka kemudian karena berbeda ya, sekolah ini kan peer group. Dia akan berada di dalam sekolah, dalam satu ruangan, dalam kurun waktu tertentu. Bisa jadi mereka lupa buka masker, kemudian makan bersama, atau melaksanakan kegiatan bersama. Sementara ada potensi penularan di luar rumah dan sekolah. Nah ini yang kemudian kami jadikan pertimbangan, kenapa kita tunda dulu. Nah apakah mereka asalnya ini dari imported cases atau dari keluarga atau dari mana, tentu kita harus trace lebih dalam ya, tracking dulu kan gitu kan. Nah tracingnya sendiri bisa dibayangkan 80 ini saya menduga akan terus bertambah, dan jumlah kasus aktif hari ini di Kota Bogor lebih dari 700 warga yang sudah terpapar. Sementara kesiapan rumah sakit, kemudian juga
ruang isolasi yang kami kerjasamakan dengan beberapa pihak, itu semakin hari juga semakin penuh karena permintaannya bukan hanya dari Kota Bogor. Ini kurang lebih yang menjadi pertimbangan kami, dan mudah-mudahan untuk aglomerasi Jabodetabek ada keputusan yang lebih pasti ya dari pemerintah pusat terkait dengan kondisi seperti ini. Jadi kita tujuannya adalah bagaimana menyelamatkan siswa, guru, orang tua, dan semua agar tidak terpapar, kemudian nanti kita terimplikasi misalnya penanganan kuratifnya menjadi berat di Kota Bogor. Demikian. Baik, kita ke Pak Taga, Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami ingin tahu Pak, ini temuan penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah seperti apa ini di ibu kota? Baik, data yang terakhir itu Mas, ada 99 sekolah yang memang masih ditutup pembelajaran PTM-nya, dialihkan untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Ini juga kebetulan saya sedang monitoring di salah satu sekolah yang ditutup kondisinya karena ada anak kita yang memang terkonfirmasi positif. Artinya itu Mas untuk kondisinya. Ya, seberapa jauh ataupun seberapa besar pengaruhnya penularan di sekolah ini, Pak Taga? Ya, kalau dilihat data yang ada di DKI Jakarta, itu kan pelaksanaan PTM itu kan hampir 10.000 lebih ya sekolah di DKI yang melaksanakan PTM secara serentak sejak 3 Januari 2022. Artinya kalau dari sisi kuantitasnya memang cukup kecil, namun kita juga sangat merespon apa yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan ED nomor 2 2022 ini. Insya Allah DKI Jakarta akan juga menyesuaikan kebijakan itu depan. Pak Taga, yang paling terpapar ini di tingkat apa Pak? Sekolah dasar, menengah, pertama, atau SMA Pak? Yang paling banyak ini dari SD Mas, 35 sekolah, kemudian diikuti SMK ada 24 sekolah. Untuk sekolah-sekolah dasar yang banyak terpapar ini, mereka yang belum menyeluruh vaksinnya atau bagaimana ya Pak? Ya, yang terpapar ini memang variasi, ada yang, tapi intinya bagian besar sudah divaksin, terutama pada dosis usia 6-11 tahun, karena kan sedang dijalankan oleh kita, oleh pemerintah DKI Jakarta untuk progresnya ya, percepatannya. Artinya kalau saya melihat ini kan Dinas Kesehatan kan sedang melaksanakan ACF itu, Active Case Finding atau sampling terhadap siswa-siswa di DKI Jakarta, dan rata-rata hampir data itu muncul dari hasil ACF itu. Dari kondisi situasi yang bisa dikatakan terus melonjak ini, sikap dari Humas Dinas Pendidikan seperti apa ini Pak? Ya, seperti disampaikan di awal tadi bahwa kita merespon surat edaran Kemendikbudristek bahwa walaupun DKI masih PPKM level 2, di mana bisa melaksanakan PTM 100%, namun karena sudah ada diskresi dari Kemendikbudristek, maka insya Allah besok hari Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memberikan kebijakan melaksanakan PTM terbatas dengan diikuti 50% rombongan belajar. Seperti halnya ada SE nomor 2 2022. Kenapa masih terbatas Pak? Kenapa harus tolak ukurnya surat edaran tersebut? Karena tadi jumlahnya Bapak sebutkan di sekolah dasar saja sudah cukup parah ya Zira ya? Yep. Ya, kita komit dengan regulasi yang ada. Sungguhnya kita mengikuti apa yang menjadi pertimbangan kementerian atau kebijakan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena ketika Dinas Pendidikan DKI menetapkan untuk melaksanakan PTM 100%, itu pun berdasarkan SKB 4 Menteri yang kondisi data menunjukkan kondisi jumlah pendidik yang divaksin di atas 80% dengan dosis 2. Kemudian usia lansia juga di atas 50%, lalu positif rate-nya juga di bawah 5%. Ini menunjukkan kesiapan pelaksanaan PTM terbatas. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta sangat menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Ya. Pak Taga, ini kan berdasarkan apa yang sudah disampaikan bahwa orang tua sekarang bisa memilih anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara daring ataupun secara tatap muka. Nah, untuk kapasitas 50% ini akan diberlakukan mulai kapan dan juga diskresi orang tua bisa memilih ini mulai kapan? Dari siang sampai dengan hari jam ini, teman-teman kepala bidang, para kepala suku dinas pendidikan di 11 wilayah sedang melakukan sosialisasi kepada semua kepala sekolah. Kita ada 10.000 sekolah, selama rata kita sosialisasi untuk bisa diberikan informasi yang benar kepada orang tua. Artinya, pihak sekolah memberikan
pilihan kepada orang tua, anaknya apakah mengikuti belajar tatap muka di sekolah atau belajar dari rumah dengan PJJ. Dan ini sudah diimbau oleh Ibu Kepala Dinas kita bahwa sekolah seyogianya mengakomodir apa yang menjadi keinginan pada orang tua. Gitu. Baik, Kang Deddy Arahim, kita ke Bogor terlebih dahulu. Kami ingin tahu ini penghentian PTM ini akan berlaku berapa lama di Bogor? Ya kami sih sebetulnya bahasanya menunda ya. Kemudian kita upayakan paling tidak dalam 2 minggu ini kita evaluasi kembali. Dan tentu evaluasi rutin akan kita lakukan secara bertahap. Akan tetapi karena situasinya kami mengkhawatirkan terjadi pemburukan ya, maka kami tunda dulu lah, intinya seperti itu. Dan sangat dimungkinkan pemerintah daerah itu melakukan diskresi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, kami lakukan itu semata-mata untuk keselamatan semua. Kemudian juga tentu kami akan menyesuaikan, ada juga usulan dari aglomerasi Jabodetabek ini kan untuk meningkatkan status dari level 2 ke level 3. Nah, kalau memang ternyata menjadi pertimbangan pusat, tentu kami akan ikuti. Tetapi intinya kami sih menghimbau ya kepada semua pihak agar memahami situasi dan langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bogor semata-mata untuk melindungi semua ya, agar tidak terjadi peningkatan kasus yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy Arahim, dan juga Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Taga Raja, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.